Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kolan Alfarizi Effendi dengan NIM 2012-3007 dari kelas P4L. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah belajar anak prasekolah. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ridwan SPSI MPSI. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan anak prasekolah. Pendidikan prasekolah merupakan dasar bagi perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta, dan penyesuaiannya dengan lingkungan sosialnya. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan prasekolah antara lain meliputi pendidikan taman kanak-kanak terdapat di jalur sekolah dan kelompok bermain serta penitipan anak di jalur luar sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi pendidikan prasekolah. Tujuan pendidikan prasekolah menurut pasal 3 PP No 27 tahun 1990 adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa tujuan pendidikan prasekolah adalah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 juga dikatakan bahwa pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri. Selanjutnya yaitu masalah belajar anak prasekolah. Kesulitan belajar perkembangan atau prakademik. Kesulitan perkembangan meliputi yang pertama yaitu gangguan perkembangan motorik atau gerak, meliputi gangguan motorik kasar, motorik halus, penghayatan tubuh, pemahaman keuangan, dan literasi. Yang kedua yaitu gangguan pengendaraan seperti perkembangan sensorik, meliputi gangguan penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecap. Yang ketiga yaitu gangguan pemahaman, perkembangan perseptual, meliputi gangguan persepsi auditoris atau kesulitan memahami objek yang didengar. Dan yang keempat yaitu gangguan perkembangan perilaku, gangguan pengendalian diri sendiri pada anak, meliputi ADD atau Attention Deficit Disorder atau gangguan perhatian. Dan yang terakhir ada faktor penyebab masalah belajar anak prasekolah. Faktor penyebab kesulitan belajar menurut Mahani tahun 2009 terdiri dari dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, meliputi faktor fisik yang berpengaruh sebesar 31%, intelijensi sebesar 68,9%, bakat sebesar 81%, minat sebesar 18,9%, motivasi sebesar 46,4%, dan kesehatan mental sebesar 77,84%. Dan yang kedua ada faktor eksternal, meliputi faktor orang tua sebesar 41,3%, suasana rumah sebesar 27,5%, ekonomi sebesar 13,7%, guru sebesar 17,2%, alat dan gedung sebesar 27,5%, kurikulum sebesar 48,2%, waktu dan kedisiplinan sebesar 74,1%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah masalah belajar pada anak prasekolah biasanya berkaitan dengan keterlambatan perkembangan dalam bahasa, motorik, sosial emosional, atau kognitif. Anak usia ini sedang berada pada tahap kritis perkembangan kemampuan dasar, sehingga tantangan seperti kesulitan berbicara, memahami instruksi, mengenal huruf atau angka, hingga berinteraksi dengan teman sebayanya bisa muncul. Faktor-faktor penyebabnya bisa meliputi perbedaan individu dalam perkembangan, kurangnya stimulasi, gangguan neurologis, atau faktor lingkungan.